Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 887. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Betapa hebatnya warisan dari istana surgawi kuno ini. Tiba-tiba Qin Chen diam-diam mengumpulkan Yu Qiansu dan yang lainnya ke dalam cakram Gyo Qiankun dan menyembunyikannya. Dan pada saat yang sama, dia dan penguasa rumah Guanghan dan juga guru suci Yao Guang naik ke langit, mengikuti penguasa rumah Yonghe dan penguasa rumah Ling Shui dari belakang, kemudian meninggalkan istana Guanghan. Selama perjalanan, penguasa rumah Yonghe dan penguasa rumah Ling Shui itu saling memandang dan berkomunikasi secara rahasia, namun mereka berdua bersembunyi dengan sangat baik. Saat ini ketiga Qin Chen sepertinya tidak memperhatikan mereka berdua sama sekali. Ini membuat mereka berdua diam-diam bahagia. Penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang mengikuti diam-diam, tidak mengatakan apa-apa tetapi berkomunikasi dengan Qin Chen dalam semangat. Qin Chen, apakah Anda yakin bahwa kekuatan pemurnian senjata artefak itu menipu kita? Ya, saya telah mengkonfirmasinya, kata Qin Chen. Dia menegaskan bahwa dia sudah ingin mengerti sekarang mengapa Yomimansen menatap rumah Guanghan. Selain alasannya sendiri, ada juga warisan dari Palu Perbaikan Langit. Dia yakin bahwa kekuatan pemurnian artefak yang disebutkan oleh pihak lain itu harus menjadi warisan Palu Perbaikan Langit. Tetapi sangat disayangkan bahwa Palu Perbaikan Langit telah diperoleh oleh dirinya sendiri. Sangat mungkin orang-orang dari rumah Yomimansen telah memperoleh beberapa informasi. Namun sangat disayangkan bahwa orang-orang dari rumah Yomimansen tidak dapat membayangkan bahwa warisan ini sebenarnya telah diperoleh oleh Qin Chen. Ketika pikiran Qin Chen berubah, penguasa rumah Yonghe dan penguasa rumah Ling Shui itu, dua guru suci agung itu telah memimpin Qin Chen dan yang lainnya meninggalkan rumah Guanghan dan terbang ke suatu tempat tertentu di Wenhantian. Tempat itu nampak ada beberapa reruntuhan ruang angkasa. Di reruntuhan luar angkasa ada pecahan reruntuhan kuno di mana-mana. Ini adalah tanah yang buruk dan kehancuran atmosfer lolos, dan ada serangkaian selokan seperti kelabang yang mengerikan, seperti bekas luka. Ini adalah jejak yang tersisa saat langit hancur, meskipun sudah diperbaiki masih sangat mengejutkan, kata penguasa rumah Guanghan. Dia menghela napas. Langit kuno penuh dengan wilayah yang megah. Yang disebut tempat-tempat terpencil hanyalah beberapa tempat liar. Dan bahkan di tempat-tempat liar ada gunung-gunung tinggi yang menopang langit, satu demi satu seperti pilar, berdiri di atas langit. Itu berkelok-kelok dengan napas liar, naga dan ular bercampur, dan binatang buas muncul tanpa henti. Tetapi sekarang tempat ini telah menjadi tempat kematian dan kesunyian. Langit hancur meskipun sudah diperbaiki oleh ahli seperti Xiao Yao Supreme, tetapi masih ada jejak abadi di tempat yang pernah rusak ini. Penguasa rumah Yonghe, apakah warisan yang kamu katakan ada di tempat ini? Kata penguasa rumah Guanghan seraya mengerutkan kening. Ya, Tuan Istana Guanghan. Tuan Istana Ling Shui dan saya juga telah datang ke sini sebelumnya. Hanya untuk mengetahui bahwa ruang misterius tempat kekuatan kuno berada masih berada di kedalaman reruntuhan yang rusak ini, kata penguasa rumah Yonghe. Saat ini persepsi Qin Chen juga mulai menyebar dan dia segera menemukan bahwa ruang di sini sangat bobrok dan kesadaran spiritualnya terhalang dan beberapa tidak dapat melihat situasi di sekitarnya. Tempat ini memang tempat yang sangat baik untuk menyergap. Dalam penyergapan di sini, kebanyakan orang tidak dapat mendeteksi bagian mana dari ruang rusak yang menyembunyikan master. Bahkan jika itu adalah pertempuran yang menghancurkan bumi, napas yang sangat sulit untuk diketahui dan tidak dapat diteruskan kepada orang lain. Bahkan kekuatan tertinggi dari surga datang untuk menyelidiki, karena atmosfer spasial yang lolos akan menyembunyikan jejak pertempuran sebelumnya. Seiring waktu berlalu akan sulit untuk menyelidiki apapun. Jadi jika mereka disergap di sini, dan bahkan jika mereka terbunuh di sini, para master tertinggi di surga tidak akan menemukan jejak apapun. Tiga ahli guru suci dari Yomimansen itu benar-benar membuat persiapan yang matang, kata Qin Chen. Dia mencibir. Tetapi kebetulan dia juga punya sarana
Lingkungan seperti ini cocok baginya untuk menggunakan cara tersembunyi, dan dia tidak perlu takut terekspos dan menarik perhatian surga tingkat tinggi. Orang-orang dari rumah Yumi Mansion itu benar-benar menemukan tempat makam yang bagus untuk diri mereka sendiri. Dengan kedalaman tempat ini, aura mandul di sini lebih berat dan bahkan daun surgawi tidak dapat ditransmisikan karena alam surgawi di sini rusak dan daun surgawi tidak dapat dijangkau dengan mulus. Saat ini penguasa rumah Guanghan juga dengan jelas merasakan lingkungan di sini dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Penguasa rumah Guanghan, ruang misterius itu ada di depan, kata penguasa rumah Yonghe. Dia kemudian menunjuk ke depan. Dalam ketunjukannya samar-samar napas terlarang yang aneh disampaikan. Benar saja ada larangan kuno, kata penguasa rumah Guanghan. Ekspresinya berubah dan dia melirik. Yuan suci di tubuhnya bergerak dan dia bisa melihat bahwa jauh di kedalaman ruang yang rusak ini ada aura pengekangan yang samar-samar. Pengekangan dengan napas zaman kuno. Dapat saya rasakan bahwa bahkan ada semacam harta pemurnian senjata di dalamnya, seperti warisan pemurnian kuno. Semua ini menunjukkan bahwa memang ada larangan kuno di dalam, dan sekarang larangan tersebut sedikit dilonggarkan, sehingga aura kehalusan di dalamnya merembes keluar. Tuan istana tidak perlu memikirkan segalanya, ini pasti tipuan oleh Yumi Mansion itu untuk membuat kita jatuh ke dalam formasi besar mereka, kata Qin Chen. Dia mencibir lagi dan lagi. Di dalam ruang yang rusak itu ada larangan kuno, aura pemurnian. Qin Chen merasa ada segala macam hal merupakan gambaran dari harta karun. Tetapi Qin Chen tahu bahwa hampir ada kesempatan membunuh di sini. Dia menggunakan teknik takdir. Dia samar-samar merasakan sarana panah disampaikan dari kampaan. Pada saat ini, mereka tampaknya diam-diam telah diawasi oleh ahli pembunuh yang tidak tara. Dan mereka dapat melakukan pukulan fatal kapan saja dan di mana saja. Ya, Tuan Menteri Tianzhuo, di dalam memang benar-benar ada warisan. Ya, di sini ada juga Qin Chen yang telah menerima warisan dari Yang Mulia Api Langit. Jadi tentu saja dia bisa merasakannya. Melihat beberapa orang ragu, penguasa rumah Yonghe dan penguasa rumah Ling Shui itu berkata dengan cepat. Namun mendengar itu, Qin Chen mencibir dan pihak lain tidak sabar untuk menunggu. Oke, ayo masuk dan lihat. Mereka bertiga bertukar pandangan secara diam-diam dan penguasa rumah Guanghan itu mengangguk. Dan Qin Chen, penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang terbang menuju kedalaman. Di saat yang sama, penguasa rumah Yonghe dan penguasa rumah Ling Shui itu menunjukkan ekspresi penuh harap di wajah mereka dan mengikuti di belakang mereka. Ketika mereka mengikuti, mereka tampak samar-samar membentuk sudut, memotong jalan mundur untuk ketiga Qin Chen. Tentu merasakan itu, Tuan Istana Guanghan dan guru suci Yao Guang memadatkan mata mereka. Bagaimana mereka bisa gagal melihat niat mereka berdua? Seperti yang dikatakan Qin Chen, mereka berdua memiliki hati yang jahat. Benar saja larangan ini terlihat sangat tua, tetapi ada jejak usia tua, dan ruang di sini tampaknya telah diatur secara artifisial, tetapi sangat cerdas. Jika tidak dicurigai, saya khawatir akan sulit untuk menemukannya, kata guru suci Yao Guang. Dia diam-diam terkejut. Metode pihak lain sangat kuat sehingga dia bahkan tidak bisa melihatnya. Metode ini bahkan bisa membodohi guru suci jangka menengah. Dengan kekuatan penguasa rumah Yonghe dan penguasa rumah Ling Shui itu sangat mustahil untuk melakukannya. Benar saja, ini pengaturan yang dibuat oleh Yumi Mansion. Guru suci Yao Guang, penguasa rumah Guanghan dan Qin Chen nampak waspada. Namun tidak ada petunjuk di wajah mereka. Mereka masih melangkah maju dengan penuh semangat, dengan cepat memahami larangan kuno di depan mereka. Larangan ini sangat jelas. Jika bukan karena persiapan guru suci Yao Guang, itu tidak akan terlihat jelas. Namun saya masih melihat beberapa celah di dalam. Qin Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Guru suci Yao Guang dan Tuan Istana Guanghan itu tiba-tiba bertanya kepada Qin Chen. Di dalam hati mereka secara naluriah menganggap Qin Chen sebagai tulang punggung mereka. Tetap diam, berpura-pura melanggar batasan. Tetapi tidakkah kamu merasakan ketidaknormalan di ruang di sekitar kita? Tanya Qin Chen. Apa luar angkasa tidak normal? Keduanya secara tidak sengaja mencari kehampaan di sekitar mereka berdua. Dan tiba-tiba mata mereka memadat. Dan mereka kemudian bertanya, apakah kamu berbicara tentang ruang di belakang ruang yang hancur di sebelah kiri? Sepertinya ada sesuatu yang tidak wajar di sana. Ya, kamu akhirnya bisa melihat bahwa penguasa rumah Yumi Mansion jangka menengah dari guru suci itu sebenarnya bersembunyi di sana, kata Qin Chen dengan ringan. Apa? Penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang sama-sama terkejut.
Seseorang bersembunyi di ruang yang hancur di sini, tetapi mereka bahkan tidak menyadarinya. Kamu tidak bisa melihatnya, itu juga normal. Orang ini harus memiliki semacam harta spasial yang kuat. Jika saya membacanya dengan benar, yang bersembunyi di dalam adalah Tuan Nether. Apa? Penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang itu mau tidak mau menghirup udara dingin. Mereka tahu bahwa Qin Chen sangat kuat, dia bahkan bisa membunuh puncak tahap awal guru suci hanya dengan basis kultivasi setengah langkah guru suci. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa persepsi Qin Chen benar-benar kuat. Mendengar kata-kata Qin Chen, penguasa rumah Guanghan itu merasakan kepercayaan kepada Qin Chen dan detak jantungnya menjadi semakin cepat tanpa bisa dijelaskan. Dan wajahnya tiba-tiba memerah lagi. Dan dia memiliki lamunan di pikirannya. Qin Chen, lalu bagaimana dengan Tuan Liar, guru suci jangka menengah dari Yomi Mansion lainnya? Kata guru suci Yao Guang, dia bertanya melalui transmisi suara lagi dan langsung membangkitkan lamunan dari penguasa rumah Guanghan. Apakah Anda melihat runtuhan batu kuno ribuan mil jauhnya di sebelah kanan? Tuan Liar bersembunyi di batu limbah kuno itu, kata Qin Chen. Dia berkata lagi. Keduanya secara tidak sengaja segera melihat ke atas dan mereka melihat di sebelah kanan bahwa ada batu limbah kuno yang sangat biasa. Dan mereka tidak menyangka bahwa di batu limbah kuno yang sangat biasa itu bersembunyi seorang ahli guru suci tahap tengah, Tuan Liar. Keduanya segera menghirup udara dingin lagi dan lebih mengagumi Qin Chen lagi. Tapi bagaimana dengan guru suci Mei Tian? Di antara ketiganya yang terkuat adalah guru suci Mei Tian. Lalu di mana dia? Guru suci Yao Guang dan penguasa istana Guanghan bertanya lagi. Keduanya mencari dengan hati-hati, tetapi mereka tidak bisa melihat apapun. Mata Qin Chen berkilat dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Jika saya tidak salah menebak, orang ini seharusnya berada di ruang belakang di ruang terlarang kuno di depan kita. Selama kita membuka batasan ini, mereka pasti akan segera meluncurkan serangan yang kuat kepada kita. Kata Qin Chen, dia dan yang lainnya telah menemukan runtuhan kuno. Mereka pasti bersemangat dan mereka akan mencoba yang terbaik. Tetapi pada saat mereka berhasil memecahkan batasan ini dan membuka batasan, Tuan Nether dan Tuan Liar itu pasti akan menembak mereka bertiga dengan sangat kuat. Qin Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata penguasa rumah Guanghan. Dia berkata, tentu saja kita tidak boleh membiarkan rencana mereka berhasil. Kata Qin Chen. Dia tersenyum, tetapi senyumnya sangat dingin. Kalian berdua nanti dengarkan perintahku dan mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Kata Qin Chen. Saat ini Yuan Suci di tubuh Qin Chen sudah diam-diam beroperasi. Saat ini penguasa rumah Yonghe dan penguasa rumah Ling Shui itu melihat bahwa guru suci Yao Guang, penguasa rumah Guanghan dan Qin Chen tidak bergerak. Dan segera hati mereka berdua tercengang dan mereka berpura-pura maju. Namun di saat keduanya melangkah maju, tiba-tiba sebuah teriakan terdengar di benak penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang. Lakukan, teriak Qin Chen, dan pada saat berikutnya, guru suci Yao Guang, penguasa rumah Guanghan dan Qin Chen seketika bergerak bersamaan. Boom, ketiganya berubah menjadi tiga aliran cahaya yang menakutkan dan dalam sekejap, mereka menembus kekosongan. Dan tiba-tiba melancarkan serangan ke kekosongan di sebelah kiri. Di kedalaman kekosongan ruang yang hancur, sosok kesepian muncul. Di sana gelap dan mengintai. Melihat tembakan tiba-tiba dari penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang, dengan kaget, matanya ketakutan dan sepertinya dia tidak mengharapkannya. Guru suci Yao Guang dan penguasa rumah Guanghan tiba-tiba bertindak. Dua kekuatan mengerikan ditekan dan wajah Tuan Nether itu menunjukkan ekspresi marah. Dia kemudian meraung. Pada krisis ini, dia langsung bereaksi. Di dalam tubuhnya napas dingin tiba-tiba memenuhi tubuhnya dan seluruh dunia sepertinya terjun ke neraka. Dunia neraka. Gerakan pamungkas yang menakutkan dari 9 Nether, keterampilan pamungkasnya ditampilkan dalam sekejap dan kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang terpana. Guru suci Yao Guang, Tuan Istana Guanghan, saya tidak menyangka persepsi Anda cukup kuat sehingga Anda dapat merasakan keberadaan kursi ini. Tetapi sayangnya Anda terlalu mudah, jadi Anda berani mengambil inisiatif untuk menyerang kursi ini, maka matilah. Teriak Tuan Nether. Dia berteriak dengan dingin meskipun dia terkejut di dalam hatinya. Tetapi dia tidak panik. Kekuatan neraka yang menakutkan melonjak ke langit dari tubuhnya. Boom, segera ketiga kekuatan menakutkan itu bertabrakan di langit seketika. Sebelum datang ke rumah Guanghan, Tuan Nether telah menyelidiki kekuatan Wen Hantian.
mengetahui bahwa penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang sangat kuat. Akan tetapi mereka hanyalah puncak tahap awal guru suci. Di mata guru suci Nether itu hanyalah keberadaan seperti semut. Oleh karena itu, meskipun dia diserang secara diam-diam oleh penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang, dia tidak panik sama sekali karena dia tidak khawatir. Dia mampu melawan mereka berdua sekaligus. Akan tetapi ketika ketiga kekuatan itu bertabrakan, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mendengar ledakan. Domain 9 Nether milik alam 9 Nether miliknya langsung mengeluarkan suara retakan. Dan retakan mulai muncul dalam sekejap. Dan kekuatan es penguasa Guanghan itu langsung menembusnya secara langsung. Apa aturan es? Anda berhasil menerobos tahap tengah guru suci, kata Tuan Nether. Jejak kekuatan es ini langsung menembus ke dalam tubuhnya. Dan segera tubuh guru suci Nether itu ditutupi dengan lapisan es tipis dan dia langsung ketakutan. Bukankah Tuan Istana Guanghan adalah guru suci puncak tahap awal? Tetapi kekuatan yang ditampilkan pada saat ini jelas merupakan kekuatan guru suci tahap tengah, kata Tuan Nether dengan marah. Di tengah kemarahannya, kekuatan 9 Nether di tubuhnya bangkit kembali dan sinar cahaya redup mekar dari tubuhnya, mencoba untuk melawan kekuatan es dingin yang dilepaskan oleh penguasa rumah Guanghan. Akan tetapi tepat ketika kekuatan 9 Nether akan naik, saat ini tiba-tiba boom. Telapak tangan guru suci Yao Guang yang menyilaukan diikuti oleh kekuatan es datang seketika. Boom, itu meledak. 9 cahaya Nether bermekaran dan domain 9 Nether yang awalnya sedikit rusak di bawah kekuatan penguasa rumah Guanghan seketika meledak berkeping-keping. Dan tangan besar yang dilepaskan oleh guru suci Yao Guang langsung menghantam tubuh Tuan Nether. Seketika Tuan Nether terhempas dan menyemburkan seteguk darah. Di tubuhnya beberapa luka nampak terlihat dan asal-usul guru sucinya sangat trauma. Kamu, kata Tuan Nether. Dia memandang guru suci Yao Guang dengan ngeri, melihat ke langit dan meraung. Dia tidak pernah menyangka bahwa guru suci Yao Guang juga adalah seorang ahli tahap tengah guru suci. Di bawah serangan ini, asal tubuhnya retak dan seluruh orang itu langsung terluka parah. Cahaya 9 Nether yang menakutkan di tubuhnya tiba-tiba naik ke langit, mengguncang penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Namun walaupun dia mundur, tubuhnya sudah terluka parah. Seluruh prosesnya panjang, akan tetapi nyatanya itu hanya sesaat. Penguasa rumah Yonghe dan penguasa rumah Ling Shui bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Kekuatan yang melonjak mengejutkan keduanya, dan mereka berdua bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.